Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk wilayah Indonesia Barat. Jadi bertemu dengan saya lagi di mata kuliah mikrobiologi perairan. Jadi ini adalah mata kuliah pertemuan ketiga kita. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ilmu mikrobiologi, apa itu mikroorganisme, jenis-jenisnya seperti apa, dan sekarang adalah kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya. Sebelum Ibu mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Apabila tidak ada, kita langsung saja. Jadi untuk mata kuliah kita hari ini, kita akan membahas tentang virus. Nah, virus itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang bersifat aseluler. Nah, apa itu aseluler? Aseluler itu artinya tidak memiliki bagian-bagian yang ada pada sel. Nah, seperti kita tahu ya, sifat dari mikroorganisme itu ada dua, ada yang aseluler, ada yang seluler. Nah, khusus untuk virus, dia sifatnya yang aseluler. Nah, ini adalah contoh-contoh animasi ya, bentuk-bentuk virus. Oke, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu virus. Jadi, menurut ahli biologi, virus itu adalah substansi atau bentuk peralihan antara benda hidup dan benda mati. Jadi, dia itu bukan makhluk hidup dan bukan makhluk mati, tapi peralihan. Nah, virus itu dikatakan benda mati karena virus itu bentuknya seperti molekul atau partikel yang disebut dengan virion atau virus bebas. Jadi di lingkungan sekitar kita ini jangan salah, banyak sekali virus yang berkeliaran, tapi dia inaktif atau dia tidak aktif. Kemudian kenapa virus bisa dikatakan benda hidup? Karena terdiri dari DNA atau RNA. Ingat ya, DNA atau RNA. Dan dapat melakukan perkembangbiakan yang dinamakan replikasi. Virus ini sifatnya parasit atau endoparasit obligat, di mana dia hanya berkembang biak pada sel yang hidup. Jadi virus ini hanya bisa hidup dan berkembang biak menumpang pada inang yang hidup. Pada inang yang mati dia tidak akan bisa berkembang biak. Oke, berdasarkan ukurannya, virus ini jauh lebih kecil dibandingkan bakteri. Oleh karenanya, virus ini tidak bisa dilihat di bawah mikroskop. Kita harus menggunakan mikroskop elektron jika ingin mengamati virus, karena ukurannya meter. Atau sebutan lainnya adalah superenik. Nah, ini kita masuk nih perbedaannya antara virus dengan sel hidup. Nah, sel hidup itu dia memiliki bagian-bagian yang dimiliki oleh sel. Jadi ada inti sel, ada sitoplasma, ada dinding sel dan sebagainya. Dan sel hidup itu pasti memiliki dua tipe asam nukleat atau materi genetik sekaligus. Jadi dia punya DNA dan punya RNA. Dan dia memiliki sistem metabolisme. Kalau virus, dia itu cuma punya satu tipe asam nukleat atau materi genetik. Dia DNA atau RNA saja. Dan dia tidak memiliki sistem metabolisme, sehingga dia membutuhkan inang untuk dapat bereproduksi. Dan hanya mampu memproduksi materi genetik dan selubung proteinnya. Next, nah ini kita akan bahas sedikit ya tentang sejarah penemuan virus. Bagaimana sih awalnya virus itu bisa ditemukan? Nah, pada tahun 86 itu virus sudah mulai dipublikasikan oleh Bapak Adolf Edward Meyer, yaitu seorang ilmuwan kebangsaan Jerman. Awalnya dia itu melihat sebuah tanaman tembakau yang daunnya itu berwarna hijau kekuning-kuningan. Setelah diamati ternyata ada cairan atau lendir yang dia sebut dengan mosaic disease of tobacco. Nah, kemudian dia melakukan eksperimen nih dari daun tembakau yang sakit tadi, dia haluskan, dia ambil ekstraknya, lalu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya tanaman tembakau tersebut menjadi sakit. Nah, akhirnya dia menyimpulkan bahwa tanaman tembakau ini itu sakit disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil, karena dia mencoba untuk mengamati di bawah mikroskop nggak bisa. Hanya bisa di bawah mikroskop yang elektron. Jadi dia sebut dia bakteri yang sangat kecil. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Dmitri Ivanovsky. Jadi dia melanjutkan penelitian dari si Bapak Adolf tadi. Nah, bapaknya itu masih
masih curious atau masih penasaran kok bisa daun tembakau itu terinfeksi. Akhirnya dia melakukan penelitian yang sama, cuman bedanya di sini pada tahap sebelum disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, dia itu melakukan penyaringan dulu. Nah, penyaringan ini itu adalah penyaring khusus bakteri. Jadi dia memiliki rongga yang sangat kecil. Kemudian setelah disaring dan disemprotkan ke daun tembakau yang sehat, ternyata dia masih sakit. Oh, berarti dia menyebutkan bahwa sepertinya ini teknik penyaringannya ada yang salah, sehingga bakteri tetap lolos dan bakteri tersebut dapat menginfeksi tanaman tembakau yang masih sehat. Jadi Pak Dimitri juga masih mengira ini bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Martinus William P. Chernik. Jadi dia itu melakukan penelitian ulang yang dilakukan oleh Pak Dimitri. Sama caranya, cuman lebih bertingkat. Nah, ternyata hasilnya tetap sakit. Oh, berarti ini bukan kesalahan dari Bapak Ivanovsky. Sudah benar ini tahapannya dan sudah benar ini penyaringnya juga sudah tepat. Kenapa masih bisa lolos? Akhirnya dia menemukan sebuah mikroorganisme baru yang dia sebut dengan virus. Nah, dari sinilah virus mulai berkembang namanya. Kemudian setelah perkembangan itu, pada tahun 1935, Bapak Wendell M. Stanley, dia berhasil mengkristalkan partikel virus dari tembakau itu tadi, yang dia sebut dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus. Mohon izin, suara saya terdengar? Oke, jadi ini adalah contoh-contoh daun tembakau, baik. Daun tembakau yang terkena virus mosaik tadi. Oke, setelah kita tahu sejarahnya, kita akan masuk ke materi yang lebih dalam lagi dari klasifikasinya. Berdasarkan morfologi, virus itu dibagi menjadi 4 karakter, yaitu berdasarkan ukuran dan bentuknya, berdasarkan komposisi kimianya, kemudian materi genetiknya, dan cara reproduksinya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk ukuran, nah ukuran dari virus itu macam-macam, bentuknya juga macam-macam. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang silindris, ada yang kubus, ada yang tidak beraturan, ada juga yang seperti huruf T, ya. Ukurannya pun juga bermacam-macam, mulai dari 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Jadi virus itu satuannya bukan miligram atau mikrogram, tapi sudah nanometer. Selanjutnya yaitu komposisi kimianya. Nah, komposisi kimia yang ada pada virus ini hanya 4. Dia hanya memiliki protein, asam nukleat atau materi genetiknya, kemudian lipid dan karbohidrat saja. Protein ini itu dia yang membentuk kapsid yang bersifat antigenik virus. Jadi untuk inisiasi atau untuk memasukkan materi genetiknya ke sel inang. Kemudian asam nukleat adalah sel inangnya, adalah informasi genetiknya kepada sel inang. Kemudian lipid dan karbohidrat ini khusus hanya untuk virus yang mempunyai envelope atau berselubung. Oke, selanjutnya berdasarkan genomnya atau materi genetik. Jadi virus itu hanya memiliki satu asam nukleat, ingat ya, berbeda dengan sekaligus. Nah, sehingga virus itu dibagi 2, virus DNA dan virus RNA. Nah, asam nukleat itu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari virus dan mekanismenya dalam menginfeksi inang. Nah, ini adalah contoh virus RNA dan ini adalah contoh virus DNA. Yang sekarang lagi booming yaitu coronavirus, dia termasuk ke dalam virus RNA. Oke, dan bagaimana cara reproduksinya? Itu secara umum ini adalah tahapan reproduksinya, yaitu tahapan absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, hingga lisis. Nanti bisa dibaca lagi, Ibu akan masukkan file ini ke dalam Google Classroom kita, jadi kalau kalian mau baca-baca lagi, disilahkan. Ya, jadi ketika virus bereproduksi, dia pasti akan mematikan inangnya. Jadi tahapan akhirnya dia akan memecahkan dinding sel dari inang dan otomatis inang tersebut akan mati. Nah, ada 2 siklus reproduksi dari virus, yaitu lisogenik dan daurlitik.
Nah, daur lisogenik ini memang tidak menghancurkan sel inang, tapi pada ujungnya dia akan tetap memecahkan sel inangnya. Jadi pertama virus virus memasukkan materi genetiknya, kemudian bergabung dengan materi genetik inang, setelah itu menjadi seperti ini, combine, kemudian bereplikasi. Nah, ini kemudian membelah sel. Setelah itu masuk ke daur litik. Nah, daur litik ini adalah tahapan akhir, yaitu menghancurkan sel inang dengan munculnya virion-virion baru atau virus-virus baru. Jadi setelah tadi terbentuk nih, setelah masuk terbentuk dan dia akan memecahkan, akhirnya virus-virus tersebut akan keluar dan kembali mencari inang yang baru di setiap virusnya, di setiap virionnya ini. Oke, jadi kalau berdasarkan host atau inang yang ditumpangi, itu ada 4 host yang potensial, yaitu yang pertama yaitu bacteriophage, dia menggunakan menggunakan bakteri sebagai sel inang, kemudian hewan sebagai sel inang, tumbuhan sebagai sel inang, dan eukariot seperti manusia ya sebagai sel inang. Jadi perbedaan antara virus dan bakteri, virus itu tidak sembarangan menginfeksi. Jadi dia hanya akan menginfeksi pada inang yang tepat. Artinya, virus yang ada di hewan itu tidak bisa manusia, kecuali dia sudah bermutasi atau sudah melakukan mutasi ya. Dan itu waktunya sangat panjang, tidak singkat. Kemudian, nah ini adalah struktur dari tubuh virus sendiri. Virus itu hanya terdiri dari tiga struktur saja, yaitu asam nukleatnya, yaitu berupa materi genetik, berupa DNA atau RNA, kemudian kapsid, yaitu lapisan pembungkusnya. Nah ini ya, kapsid, kemudian ekor dan serat. Nah ini dia gunakan untuk membantu menyuntikkan materi genetiknya kepada sel inang. Gitu. Jadi kalau kayak nyamuk itu ya, nah kalau nyamuk kan menyerap tuh, kalau virus ini dia menyuntik. Nah virus itu kalau dari struktur tubuhnya itu dibagi 2, ada yang virus telanjang dan ada yang virus terselubung. Kalau kita dalam istilah ilmiah, dalam istilah non-envelope virus dan envelope virus. Itu. Nah ini contohnya, yang ini yang berselubung ya, ini ada paku-pakunya. Nah ini berselubung, yang ini tidak. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh kelompok-kelompok virus yang menyerang pada ikan ya. Ibu Asterina. Jadi ada sekitar 7. Maaf. Nah, ini Ibu adalah Asterina. Iya, Bapak. Ibu Aster. Baik. Iya. Baik, Bapak. Halo? Mohon izin, suara saya terdengar, Ibu Bapak? Aster. Iya. Halo. Tidak kedengaran? Halo? Sudah. Iya. Begini Bu Aster. Iya. Jadi karena ini membicarakan tentang hal yang aktual sekarang, jadi tidak terasa karena enak pendengarnya, jadi waktunya sudah cukup gitu. Iya, kebetulan baik. Ini slide terakhir, Prof. Iya, baik ya, silakan. Iya. Baik. Jadi silakan. Ini mohon izin melanjutkan. Jadi ini adalah contoh-contoh virus yang menyerang ikan ya. Jadi ini adalah virus kelas 1 sampai kelas 5 dan virus Retroviridae. Baik, Ibu Aster. Jadi virus itu ada kelas-kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, benar Bapak. Virus ada itu kelas-kelas. Yang paling membahayakan virus apa itu, Ibu Aster? Maaf saya tanya. Baik, kalau dari kelompoknya, semua jenis virus itu membahayakan Bapak. Hanya ya semua jenis. Tergantung dari tingkat ketahanan tubuh dari inangnya. Mohon maaf saya matikan video Bapak karena sinyalnya kurang baik. Nah, hanya di sini kita bisa lihat kalau virus itu terbagi jadi 2, DNA dan RNA. Oh iya. Nah, virus virus RNA itu lebih mudah menginfeksi dibandingkan DNA karena sifatnya yang lebih tidak stabil dibandingkan DNA. Makanya kenapa virus corona ini kan dia RNA? Kenapa dia cepat sekali menular? Karena dia RNA. Dia lebih tidak stabil dan lebih mudah bergabung dengan sel inangnya begitu.
kasih.